Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 6 Maret 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan mari kita awali informasi selengkapnya. Saudara, Polres Mandailing Natal menggeledah lokasi tambang emas ilegal Kecamatan Kota Nopan. Dalam penggeledahan ini, 2 unit eskavator dan 1 alat penyedot diamankan, sementara pelaku penambang emas melarikan diri. Kapolres Mandailing Natal AKBP Are Sopandi Palo bersama jajaran melewati Sungai Batang Gadis menggunakan mobil Gardan 2 untuk mendatangi 2 lokasi tambang emas ilegal di Sabadolok dan Huta Rimbaru, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Kedatangan pimpinan Polres Madinah ke lokasi aktivitas tambang emas ilegal di Sabadolok ini menemukan 2 eskavator dan 1 unit alat penyedot yang tidak beraktivitas. Sedangkan penggerebekan di lokasi Huta Rimbaru, petugas tidak menemukan aktivitas pertambangan karena diduga giat penangkapan ini sudah diketahui para penambang. Namun petugas hanya menemukan sejumlah bekas lubang pengerukan eskavator. 2 eskavator berwarna oranye serta alat penyedot emas yang ditemukan di lokasi tambang emas ilegal dijadikan barang bukti dan dibawa ke Polres Madinah untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara para penambang emas ilegal telah melarikan diri saat petugas menuju lokasi. Apabila masih ditemukan alat berat atau eskavator yang walaupun tidak ada pemiliknya, tapi karena sudah kami lakukan penyelidikan lebih dulu terhadap eskavator yang dimaksud, otomatis hal itu adalah barang bukti kami untuk memastikan bahwa eskavator tersebut berada di lokasi TKP yang sudah kita lidik lebih dulu bahwa lokasi tersebut dilakukan penambangan emas tanpa izin. Jadi bukan serta-merta kita tidak mengecek, namun sudah kita lakukan penyelidikan lebih dulu. Akan melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dan operator serta pemodal aktivitas kegiatan tambang emas dari barang bukti yang diamankan dari lokasi tambang emas ilegal. Sementara tersangka dari penangkapan 2 eskavator dan mesin penyedot belum ada ditetapkan karena masih dalam penyelidikan. Pemirsa, 13 tahun hak guna usaha mati dan tidak diperpanjang. Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Satuan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya kemarin datangi kantor perusahaan perkebunan PT Sri Perlak, Desa Sukadamai, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Aksi unjuk rasa yang digelar belasan orang mahasiswa melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor perusahaan sambil membawa sejumlah poster, meminta manajer perusahaan untuk menjawab tuntutan mereka. Meskipun izin perusahaan perkebunan PT Sri Perlak sudah mati sejak tahun 2010, namun perusahaan ini justru mengabaikan dan tidak menanggapi tuntutan mahasiswa. Koordinator aksi Land Cross Hartop menjelaskan PT Sri Perlak yang memiliki lahan seluas 935 hektar selain izin HGU sudah mati juga memiliki sejumlah truk lansir buah TBS diduga bodong dan tidak membayar pajak. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI diharapkan datang ke Labura mengeksekusi sekaligus mengembalikan lahan perusahaan PT Sri Perlak tersebut kepada negara untuk dapat dimanfaatkan serta dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kalau tuntutan kita Bang tetap untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya jika memang benar HGU dari PT Sri Perlak sudah tidak berlaku lagi, kami minta kepada Pak AHY, Pak Menteri turun ke Labura, tarik kembali semua lahan PT Sri Perlak supaya dikembalikan ke negara. Meskipun aksi serupa sudah berulang kali digelar, namun sampai saat ini perusahaan tersebut masih tetap beroperasi. Ratusan kaum ibu memblokade jalan lintas Medan Brastagi dengan memasak nasi di depan Polsek Pancur Batu. Warga menuntut 6 warga yang mereka dilepaskan yang telah ditangkap polisi. Warga desa Durin Sembelang, Pancur Batu melakukan aksi demo di depan kantor Polsek Pancur Batu, Jamin Ginting kemarin.
Dalam menyampaikan aspirasinya, masa aksi turut melakukan blokade jalan lintas Medan Brastagi. Akibatnya jalan lintas Brastagi sempat ditutup beberapa jam. Warga yang tergabung kaum perempuan ini menuntut 6 warga mereka yang ditangkap polisi untuk dilepaskan karena diduga tidak sesuai prosedur. Penangkapan itu berlangsung pada Selasa pagi hari. Menurutnya beberapa hari lalu warga desa Lilin Sebelang sempat terlibat keributan dengan kelompok warga lainnya sehingga warga yang ditangkap polisi berkumpul untuk menjaga-jaga dan polisi datang menangkapnya. Nggak ada bilang apa-apa bang, soalnya memang diangkat aja, ngomong pun nggak ada ngasih tahu bahwasannya kenapa pun ditangkap, nggak ada bang, nggak ada dikasih tahu bang. Kalau yang tahu kami, mereka cuma menjaga kami karena memang beberapa hari belakangan ini ada kerusuhan, ada penyerangan dari anggota sana ke tempat kami, jadi mereka menjaga kami. Sementara Polres Tanah mengungkap kasus pencurian motor dan mobil, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Kasus pencurian menjadi atensi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tanah dan berhasil mengungkap 3 kasus pencurian yang terjadi di akhir 2023 sampai tahun 2024. Dari laporan dan informasi masyarakat dengan kejadian tindak kejahatan yakni pencurian 3C. Dari hasil lidik atas peristiwa pencurian tersebut, diamankan 4 orang terduga pelaku dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tanah AKBP Wahyudi Rahman menjelaskan pihaknya telah mengamankan 3 orang pelaku yakni HSL, DS, dan DST, pelaku pencurian kendaraan bermotor dan roda 4. Berikut dengan barang bukti 1 unit mobil pickup Isuzu R3 milik korban. Modus ketiga pelaku awalnya HSL merupakan rekanan kerja dari korban dan sempat mengambil kunci duplikat milik korban. Kemudian memberikannya ke DST hingga ketiganya melakukan pencurian tersebut saat korban memarkirkan mobilnya di TKP. Dan pelaku DS sempat mengiklankan mobil hasil curian tersebut di jejaring sosial. 2 kasus pencurian lain yang berhasil diungkap yakni pencurian 1 unit sepeda motor dan 2 unit laptop. Korban berbeda namun 1 pelaku yaitu BGGM yang merupakan seorang residivis. Tersangka memang yang kita amankan itu adalah pelaku kambuhan, ya, residivis tepatnya. Jadi di sini kami berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, pelaku juga sudah pernah diamankan dengan kasus yang sama, yaitu pencurian. Keempat tersangka ditahan RTP Mapolres Tanah dalam tahapan penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi geng motor yang menamakan dirinya Geng Gopla melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di Jalin Sum Serdang Bedagai, tepatnya di Pasiran, Kecamatan Perbaungan. Dalam melakukan aksinya, para pelaku tidak segan-segan melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa korban. Meski tergolong masih muda, kawanan geng motor yang menamakan dirinya Geng Gopla kerap membuat warga Serdang Bedagai resah, terlebih jika berkumpul dan melakukan aksi tindakan kriminal. Seperti yang dialami Bayu Putra, seorang pelajar warga desa Sebulu, Perbaungan, yang datang dari Tanjung Berawa hendak ke Perbaungan. Tiba di lokasi kejadian, para gerombolan geng motor secara langsung memepet korban dan melakukan penganiayaan hingga korban dan temannya tersungkur dan lari menyelamatkan diri. Bayu Putra yang mengalami luka tangan cukup serius memberitahukan kepada keluarga dan membuat laporan polisi. Kasih Humas Ibtu Edward Sidauruk mengatakan aksi pelaku ini terbilang nekat dengan melakukan penganiayaan berat sehingga dengan cepat para pelaku diringkus dan diamankan ke Mapolres. Dari aksinya para pelaku mengambil 1 unit sepeda motor milik korban serta handphone yang saat ini sebagai barang bukti. 365 ayat 1 dan 2 subsidiar pasal 170 ayat 1 dan 2 dari KUH pidana, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang. Jadi dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini ancaman hukumannya 9 tahun penjara.
Para pelaku dikenakan pasal 365 subsidiar 170 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, guna memberikan pemahaman ibadah haji mabrur, dibutuhkan simulasi manasik haji sebagai pembekalan pengetahuan dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simulasi manasik haji merupakan hal penting dalam meningkatkan pengetahuan dalam tahapan menunaikan ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah. Dengan pembekalan yang diberikan oleh tim pembimbing manasik haji berpengalaman, memberi kemudahan bagaimana ibadah haji yang baik dan mabrur bagi jemaah. Simulasi manasik haji dilakukan kelompok bimbingan ibadah haji Al-Adliyah Medan kemarin siang dan pada tahun ini mengalami peningkatan jumlah jemaah. Dengan antusias jemaah calon haji berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara mengikuti simulasi manasik haji mulai dari tawaf, sa'i, melempar jumroh, tahalul, mabit di Musdalifah dan tahapan ibadah haji lainnya di halaman Medan. Pimpinan Al-Adliyah Medan Ustaz Haji Ikhwan Syah mengakui minat masyarakat mengikuti manasik haji mengalami peningkatan dan memberi kemudahan kepada jemaah menjadi haji mabrur. Nanti posisi ini. Hari ini pelaksanaan simulasi bimbingan diikuti sekitar 190 jamaah tersebut dan insya Allah ini merupakan salah satu bekal utama dalam perjalanan haji tahun ini. Kami dari Adliyah menyambut baik proses tahapan haji yang sudah sangat baik dilakukan oleh Kementerian Agama. Tahun ini pelunasan haji dilakukan lebih awal ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup baik, kenapa? Karena jamaah memiliki persiapan yang lebih maksimal dalam menantikan keberangkatan haji. Ditambah lagi pemeriksaan kesehatan dan syarat istitoah. Dan tentu ini adalah sesuai dengan tuntutan syariat bahwa orang yang haji harus benar-benar sehat. Simulasi manasik haji dalam praktek dan teori diharapkan memberi kemudahan bagaimana memahami pelaksanaan rukun haji, hal yang wajib serta sunnah maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. Sementara bangunan tembok pembatas penghalang air atau parapet serta panel beton precast saluran irigasi di Kampung Petani Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan warga serta petani sekitar. Proyek anggaran pembangunan parapet serta panel beton precast yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara dibangun di Kampung Petani Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu. Minimnya informasi kepada masyarakat akan manfaat dari bangunan tersebut menjadi tanda tanya besar bagi warga sekitar. Terlebih dalam proses pembangunannya, proyek tersebut terkesan asal jadi. Salah seorang warga, Ramses Sirait, merasa kecewa atas pembangunan yang menelan biaya puluhan miliar tersebut, di mana dalam pembangunannya tidak menjawab harapan para petani. Bangunan gagal ini sia-sia ini. Kenapa sia-sia? Sia-sia yang buktinya ini kan begitu berjalan air ini melimpah. Naikkan lagi ke bangunan apa itu namanya itu? Parapet. Lagi. Ini kan berlebihan anggaran. Satu, pekerjaannya pun kemarin aku lihat asal-asal jadi aja. Di bawah banyak juga nggak apa-apa. Katanya pakai ready mix, tapi nyatanya kadang-kadang baloknya nggak ada, Pak. Pakai ready mix, asal bikin aja batu. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar mengevaluasi pembangunan saluran irigasi tersebut sehingga dapat membawa manfaat bagi para petani di Kabupaten Sergai. Pasca pengungkapan dokumen palsu yang dilakukan tersangka AKL untuk mendapatkan beras Bulog sebanyak 2.000 ton, Bulog Sumatera Utara memastikan stok pasokan beras menjelang Ramadan masih cukup. Bulog pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dalam menyetok beras. Hal tersebut disampaikan Kepala Perum Bulog Sumatera Utara Arif Mandu ketika berada di Polda Sumatera Utara ketika menghadiri press release pengungkapan dugaan pemalsuan dokumen yang mendapatkan beras Bulog.
Arif mengatakan bahwa jelang memasuki bulan Ramadan, pihaknya memastikan stok pasokan beras aman dan masih tercukupi. Hal tersebut dikarenakan saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai 16 ton. Nantinya sebanyak 15 ton beras akan masuk ke wilayah Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan. Bahkan memasuki bulan Ramadan, pihaknya juga menambah pasokan beras sebanyak 20.000 ton. Terkait kenaikan harga berasan ini, Arif menyebutkan naiknya harga jual beras dipengaruhi oleh fenomena badai El Nido yang menimpa beberapa tempat sentra produksi beras seperti di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, lalu ke NTB dan NTT. Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan melakukan penyetokan beras secara berlebihan. Dengan penyaluran beras komersil, beras SPHP, ini dalam rangka untuk kita menjaga stabilitas harga. Ya, saya kira juga kami minta masyarakat untuk tidak usah panik. Stok kami saat ini ada. Saya kira penyaluran komersil SPHP nanti bersama Satgas Pangan akan dikawal. Jadi untuk menjaga sehingga harga beras di wilayah Sumatera Utara tetap cukup dan stabil. Jadi saya kira juga masyarakat. Di sisi lain pemirsa, stok cabai merah di pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan Mandeling Natal menipis dengan harga tinggi mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Penyambungan, stok cabai merah kosong. Hal ini disebabkan pengiriman suplai cabai ke Mandeling Natal dari Siborong-Borong dialihkan ke Sumatera Barat. Selain itu, hasil panen petani cabai di Mandeling Natal gagal panen, serta stok dari Kerinci juga tidak ada. Akibat langkanya stok cabai ini, harga melambung tinggi di pasar tradisional Pasar Baru hingga mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai merah masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Mas Rida Warni, salah satu pedagang di Pasar Baru Penyambungan ini mengaku tidak membeli cabai merah dari pengumpul karena naiknya harga hingga mencapai 85%. Ia hanya menjual cabai merah sisa dari 2 hari yang lalu. Karena mahal harganya nggak terjangkau modalnya, penjualan kurang. Cabai kakak biasanya dari mana? Dari Siborong-Borong. Nggak datang hari ini ya kak? Nggak datang karena sekarang udah orang mau beli mahal, ya paksa dimasukkan juga. Adapun cabai merah yang dijual di lapak pedagang Pasar Baru Penyambungan ini karena nekat membeli dari pengumpul dengan harga yang cukup tinggi. Kenaikan harga cabai ini juga sudah biasa terjadi menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri. Jelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Harga ayam potong di Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal misalnya mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini sudah biasa terjadi setiap menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri karena kebutuhan masyarakat lebih meningkat dibanding hari biasa. Meski harga ayam potong mengalami kenaikan, konsumen masih relatif stabil. Untuk stok ayam potong di Pasar Baru Penyambungan hingga bulan suci Ramadan masih aman. Kan berapa bang? 35 sekilo. Sebelumnya? Sebelum yang lewat ya masih dapat 30, 39. Ya, Udah. Sebelum ini yang naik. Udah berapa hari bang naik ini bang? Udah sebulan ini. 1 bulan. Setokan kita bang? Enggak ada. Masih aman bang? Ya, aman. Biasanya setiap tahunnya apalagi pertengahan puasa turun. Turun lagi dia? Ya, pertengahan puasa. Lebaran turun terus? Naik Lagi? Sementara itu harga daging sapi di Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal masih stabil di angka Rp170.000 per kilogram. Namun harga sapi dari peternak yang mengalami kenaikan, hal ini membuat para pedagang hanya mendapatkan untung sedikit. Harga daging sapi ini dipastikan akan bertahan selama bulan suci Ramadan. Sementara stok daging sapi masih aman karena di daerah Mandailing Natal banyak warga yang beternak sapi. Bang, 170 eceran. 170 per kilo bang, eceran.
Terus Bang, ada nggak kenaikan atau penurunan dari sebelumnya Bang? Kalau menurut kami nggak ada kenaikan, masih normal, Stabil ya kan? stabil. Tapi Terus? harga sapinya yang naik. Oh, harga sapi pembelian naik. sapinya yang naik. Masa aksi demo dukung hak angket berorasi di depan kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan kemarin. Masa membawa kerenda mayat sebagai simbolis matinya demokrasi. Puluhan masa yang tergabung dalam Rakyat Sumut Menguat Demokrasi Indonesia menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumatera Utara. Selain membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi, masa yang memakai baju hitam tersebut membawa sejumlah poster yang berisi sejumlah tuntutan, di antaranya adalah Indonesia bersuka demokrasi dikhianati. Salah satu tuntutan masa aksi demo adalah mendukung hak angket dijalankan. Aksi ini dikawal ketat petugas kepolisian. Dalam orasinya, masa meminta DPRD Sumatera Utara menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masa aksi demo meminta hak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun hujan turun sangat deras, masa aksi demo tetap bertahan di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumatera Utara. Masa menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu 2024. Meskipun sempat bertemu dengan salah satu perwakilan anggota Dewan, Koordinator aksi Brahma Nur meminta DPRD Sumatera Utara ikut menyuarakan ke DPR RI bahwa hak angket harus segera dijalankan. Jadi ketepatan yang mewakili dari Dewan itu adalah dari fraksi Partai Golkar. Kemungkinan mereka tidak menerima, menganggap kita di rakyat ini adalah pertemuan bertiga. Kita tidak ada istilah dukungan. Kita hanya menuntut demokrasi kita saat ini yang tidak baik-baik saja agar kembalikan ke jalur yang benar. Berdasarkan quick count hasil pemilu 2024, pasangan calon presiden nomor urut 2 lebih unggul dari pasangan nomor urut 1, di mana pasangan nomor urut 3 mendapat suara jauh lebih sedikit dari pasangan nomor urut 1 dan 2. Pemirsa, diduga adanya praktik penggelembungan suara, puluhan masyarakat protes pada saat penghitungan suara di kantor KPU Deli Serdang, Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam. Terlihat suasana kericuhan di depan kantor KPU Deli Serdang, puluhan massa melakukan aksi di depan kantor KPUD Deli Serdang. Kericuhan tersebut terjadi pada saat pembacaan rekapitulasi suara di Kecamatan Deli Tua. Massa menduga PPK Kecamatan Deli Tua merubah hasil suara dari C1 ke D1. Massa pendukung caleg hanya melakukan orasi di depan kantor KPUD Deli Serdang saat pembacaan rekapitulasi berlangsung. Massa meminta KPU Deli Serdang untuk menghentikan proses pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan membuka lembaran C hasil pleno di Kecamatan Deli Tua. Ketua KPUD Deli Serdang, Syahrial Effendi, mengatakan pihak penyelenggara pemilu bersikap netral dalam proses tahapan pemilu ini, mulai penghitungan suara yang dilakukan dari tingkat KPPS, PPK hingga ke KPUD Deli Serdang. Jika ada temuan terkait dugaan terjadinya pelanggaran pemilu dalam bentuk penggelembungan suara dan merugikan salah satu calon, agar membuat laporan ke Bawaslu Deli Serdang, dan jika terjadi tindak pidana, segera melaporkan ke pihak kepolisian. Kita bersikap netral dan adil ya kepada seluruh peserta pemilu. Kita pastikan jika ada hal-hal yang proses penghitungan suara, rekapitulasi itu kan berjenjang. Jadi rekap di TPS itu akan dicermati, akan dipastikan di tingkat kecamatan, disandingkan. Jadi jika ada kesalahan di TPS maka akan disandingkan, dicocokkan dengan rekap di tingkat kecamatan. Maupun demikian sampai ke atas. KPU Sumatera Utara pada hari kedua melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024. Dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 29 KPU kabupaten kota telah selesai melaksanakan rekapitulasi.
Dimulai sejak Senin 4 Maret, rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat provinsi dijadwalkan akan selesai paling lama pada 10 Maret mendatang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan turut dihadiri Bawaslu dan KPU sekabupaten kota serta saksi-saksi partai. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan, di hari kedua rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 29 KPU kabupaten kota telah selesai melaksanakan rekapitulasi dan sudah menyerahkan hasil rekapitulasi. Agus menyebut masa rekapitulasi di tingkat kabupaten kota berakhir pada Selasa 5 Maret dan apabila belum selesai sesuai jadwal, pihak KPU masih dapat mengajukan surat permohonan untuk masa perpanjangan rekapitulasi. Total di hari kedua ada 6 KPU kabupaten kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara. Sementara hari ini ditargetkan 7 KPU kabupaten kota yang akan membacakan hasil rekapitulasi. Secara nasional, rekapitulasi hasil perhitungan suara dijadwalkan akan berlangsung hingga 20 Maret mendatang yang disertai dengan pengumuman hasil Pilpres. Kalau yang sudah menyelesaikannya ya, dan itu diterima oleh masing-masing saksi dan juga dari Bawaslu Sumut, itu totalnya ada 6 KPU kabupaten kota. Baru 6. Baru 6. Apakah diselesaikan hari ini Pak atau nanti ada lanjutan lagi? Hari ini kita rencananya kita selesaikan untuk 5 kabupaten kota. Dan kalau memang nanti memungkinkan akan kita tambah 2 KPU kabupaten kota. Jadi targetnya hari ini 7 KPU kabupaten kota yang bisa menyelesaikan penyampaian poin suaranya. Pemirsa, KPU Kota Medan belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga hari terakhir jadwal rekapitulasi. Rekapitulasi 10 kecamatan akan diupayakan selesai dengan pelaksanaan rekapitulasi 3 panel. KPU RI dalam tahapan pemilihan umum 2024 menjadwalkan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota akan selesai pada tanggal 5 Maret 2024. Namun KPU Kota Medan baru menyelesaikan rekapitulasi 11 kecamatan dari total 21 kecamatan di Kota Medan. Lamanya proses rekapitulasi di tingkat PPK menjadi faktor utama yang menyebabkan rekapitulasi KPU Kota Medan molor dari jadwal yang ditentukan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah memastikan pihaknya akan mengejar ketertinggalan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 10 kecamatan dengan melaksanakan rekap 3 panel. Apabila belum mampu menyelesaikan rekapitulasi hingga tanggal yang sudah ditentukan, KPU Kota Medan akan meminta perpanjangan masa rekapitulasi. Selain itu, dari hasil sementara dari rekapitulasi di 11 kecamatan, tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu mencapai 70%. Kalau dari secara teknisnya, karena memang kendala utamanya adalah di tingkat kecamatan yang belum selesai melakukan rekapitulasi, sehingga kecamatan belum menyerahkan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan kepada KPU Kota Medan. Kendala utamanya itu. Kalau kendala lain biasa saja ya, hanya sekitar selisih perolehan suara dari hasil itu bisa teratasi, sudah ada solusi-solusinya. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Karo pada pemilu serentak 2024 mencapai 79%. Berdasarkan hasil perhitungan suara, paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran menang dengan 167.678 suara atau 71,8%. Secara umum, pemilu 2024 di Kabupaten Karo berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Dari daftar pemilih tetap, 300.088 data surat suara yang dipergunakan di 17 PPK atau kecamatan. Tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi, diperkirakan 79%. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Karo telah selesai yang dihadiri Forkopimda, Bawaslu, para saksi, partai politik, DPD RI, paslon presiden, wakil presiden dengan pengawalan ketat, kepolisian dan TNI.
Berdasarkan berita acara perhitungan suara di wilayah Kabupaten Karo, pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 71,56%, disusul paslon nomor 3 22,20%, kemudian paslon nomor 1 6,24%. Hasil rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRD Karo terbanyak di 5 dapil untuk 40 kursi diperkirakan Partai PDIP unggul meraih 10 kursi, kemudian Nasdem 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Golkar 4 kursi dan PAN 3 kursi, Gelora 3 kursi, Hanura 2 kursi, PKB 2 kursi, Perindo dan PKS masing-masing 1 kursi. Hasil rekapitulasi perhitungan suara KPUD Karo telah diserahkan ke KPU Sumut untuk tahapan perhitungan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kita beralih ke Sedang Bedagai, pemirsa. KPU Sedang Bedagai saat ini telah menyelesaikan rekapitulasi D hasil penghitungan suara di 17 kecamatan yang ada di Sedang Bedagai. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut berlangsung aman dan juga kondusif, serta logistik D hasil langsung dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang kepada awak media di sela kegiatannya dalam penyelesaian rekapitulasi D hasil pemilu di 17 kecamatan di Sedang Bedagai. Sesuai dengan jadwal rekapitulasi berakhir sampai tanggal 5 Maret. Namun sebelum tanggal berakhir, kegiatan telah selesai dengan ditandai penandatanganan berita acara dari para saksi calon serta saksi dari partai politik. Secara umum, Ketua KPU Sergai Agus Limatondang menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kepemiluan pada 14 Februari yang lalu, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat. Begitu juga kepada stakeholder terkait, dalam hal ini Bawaslu, TNI Polri, partai politik, Forkopimda, serta instansi independen dalam mengawal kepemiluan sehingga pemilu di Sergai berjalan dengan aman dan lancar. Sementara untuk pengumuman calon legislatif untuk tingkat kabupaten, saat ini sedang dilakukan perankingan dan dalam waktu dekat akan diumumkan setelah dilakukan pleno komisioner. Kemudian kita lakukan proses pendataan kepada seluruh formulir dan kita menyerahkannya kepada masing-masing saksi dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Sedang Bedagai. Kemudian dokumennya kita antar ke KPU Provinsi. Alhamdulillah secara kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, kondusif. Seorang wanita parubaya bernama Neliati Harahap usia 43 tahun di Desa Sibolon, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, menderita penyakit langka. Sangat memprihatinkan karena itu membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk biaya perobatan. Seperti inilah kondisi Neliati Harahap menderita penyakit langka berupa benjolan kulit memenuhi seluruh tubuhnya. Neliati saat ini tinggal di rumah kedua orang tuanya di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara. Awalnya Neliati mengidap penyakit ini masih satu benjolan seperti kutil besar semenjak duduk di bangku kelas 2 SD. Neliati melakukan operasi pertama di RSUD Kota Padang Sedempuan. Usai operasi dalam beberapa hari benjolan bertambah. Kemudian Neliati harap melakukan operasi lagi dan di RSUD Gunung Tua, namun justru benjolan semakin bertambah hingga 4 kali operasi. Setiap usai operasi benjolan selalu bertambah hingga sekujur tubuh Neliati penuh benjolan. Ayahnya bernama Baginda Hasayangan 68 tahun, ibunya Siti Alimsma 65 tahun tidak mampu lagi untuk membawa berobat karena hanyalah buruh tani. Rohima Situmorang, kakak ipar Neliati Harahap, mengatakan saat ini keadaan Neliati cukup memprihatinkan. Dalam satu keluarga 3 orang dalam keadaan sakit. Ayahnya sedang dirawat di RSUD Adam Malik Kota Medan, diagnosa sementara komplikasi lambung dan stroke ringan. Neliati sendiri mengidap penyakit kulit langka dan adiknya lumpuh. Sekian tahun dia muncul lagi di perutnya yang benjolan besar. Dioperasi lagi ke rumah sakit Ekarwaya, Gunung Tua. Baru itu makin apa lagi berkembang, ada lagi di belakang, operasi lagi. Kami nanya dokternya apa penyakit kakak ini, positifnya nggak tahu penyakit apa. Nggak tahu mereka ya? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Kalau harapan kami mohon bantuannya lah agar sembuh
sembuh, diobati dulu keluarga kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Kamis 7 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pak-Pak Barat, Tapanuli Tengah, Dairi, Humbang Ngasundutan, Manding Natal, Karo, Langkat, Tapanuli Utara, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Simalungun, Pak-Pak Barat, Samosir, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 5 Maret 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir di wilayah lereng barat dan lereng timur yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara hari ini mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Nggak mau ngomong lagi abang ini. Takut keciduk di layar.